Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Anggreni dari dari kelas 3B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPS Sekolah Dasar. Materi yang akan dibahas yakni konsep esensial geografi. Konsep geografi merupakan rancangan atau gambaran dari objek, proses, atau apapun yang berkaitan dengan ilmu geografi untuk memahami fenomena atau kejadian geografi, baik itu alam maupun sosial. Nah, konsep esensial geografi ini terbagi menjadi 10 konsep, mulai dari konsep jarak sampai konsep keterkaitan ruang. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas ke-10 konsep tersebut. Dimulai dari yang pertama, konsep jarak, konsep lokasi. Konsep lokasi, lokasi merupakan letak atau tempat di mana fenomena geografi ini terjadi. Nah, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Lokasi absolut itu letak atau tempat berdasarkan garis astronomisnya. Kemudian letak relatif itu dapat dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Nah, sebagaimana yang kita lihat pada gambar berikut, letak jarak lokasi absolut ini dapat kita lihat menurut lokasi letak astronomis. Misalkan letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur ke 141 derajat bujur timur. Itu jika kita lihat dari letak astronomisnya. Sedangkan jika kita lihat dari letak geografisnya atau lokasi relatifnya, Indonesia terletak pada di antara benua Asia, juga benua Australia, dan Samudra India ke Samudra Pasifik. Kemudian konsep yang berikut ada konsep jarak. Nah, pada konsep jarak ini, jarak merupakan ruang atau sela yang menghubungkan antara dua lokasi atau objek. Jarak juga terbagi menjadi dua, jarak absolut dan juga jarak relatif. Jarak absolut merupakan jarak satuan panjang, kemudian sedangkan jarak relatif itu merupakan waktu tempuh yang kita gunakan. Pada gambar yang bisa kita lihat, jarak antara Manado, Sulawesi Utara ke Makassar, Sulawesi Selatan itu jarak absolutnya itu atau satuan panjangnya itu 1694, sedangkan jarak relatifnya atau waktu tempuh yang kita gunakan untuk melintasi Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan itu 28 jam. Kemudian ada konsep yang berikutnya, yakni konsep morfologi. Konsep morfologi merupakan kata kuncinya itu menjelaskan mengenai bentuk muka bumi, bentuk permukaan bumi. Nah, contoh yang pertama ada dataran rendah. Dataran rendah jika kita lihat permukaannya itu berada di permukaan paling rendah atau di daerah terendah. Bisa dibilang juga berdekatan dengan sungai. Nah, kemudian yang berikut ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu terletak di daerah permukaan tertinggi, di permukaan tertinggi. Juga bisa dibilang dekat dengan gunung-gunung. Kemudian yang keempat ada keterjangkauan atau aksesibilitas. Keterjangkauan merupakan tingkat kemudahan suatu tempat untuk dicapai dari tempat lain. Keterjangkauan ini juga tergantung transportasi dan medan yang dilewati. Nah, sebagai contoh gambar berikut, yang pertama jalan rusak. Nah, para pengendara melewati jalan rusak tentunya mengalami
tentunya tidak mengalami kemudahan, tetapi malah mengalami kesulitan karena jalan yang dilewati itu jalan rusak, sehingga durasi perjalanannya itu lama. Kemudian yang berikut ada anak sekolah yang menyeberangi jembatan. Nah, anak sekolah yang menyeberangi jembatan ini tentunya terkendala karena mereka harus menyeberangi sungai. Jadi mereka tidak mengalami kemudahan dalam mencapai suatu tempat ke tempat lain. Kemudian yang berikut ada jalan tol. Seperti yang kita ketahui bersama, jalan tol ini sangat jarang mengalami kemacetan. Jadi tingkat kemudahannya juga gampang dilalui. Kemudian yang berikut ada pesawat terbang. Pesawat terbang ini kemudahannya sangat mudah, kan kejangkauannya itu sangat mudah karena cepat dan juga tidak banyak mengalami kendala. Kemudian konsep yang berikut ada konsep pola. Pola merupakan bentuk atau susunan persebaran fenomena geosfer, baik gejala alam maupun sosial. Nah, sebagai contoh, gambar yang kita lihat ini merupakan pola pemukiman yang memanjang. Kita lihat bersama bahwa jalannya ini jalan lurus. Jadi rumahnya juga itu mengikuti jalan. Jadi polanya itu memanjang. Pola pemukiman ini memanjang. Sedangkan gambar yang kedua ada pola aliran sungai di daerah cekungan. Polanya itu dia akan menyurut ke satu titik yang ada cekungannya itu. Jadi air sungai akan menyurut ke titik yang ada cekungannya itu. Kemudian yang berikut ada konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan pengelompokan fenomena sosial yang sejenis. Yang sejenis. Jadi dalam satu tempat itu sejenis. Contohnya pada gambar berikut, kawasan pemukiman kumuh. Nah, pada kawasan pemukiman kumuh ini semua rata-rata pemukimannya itu kumuh, tidak ada yang bersih. Jadi bisa dikatakan aglomerasi karena fenomena yang terjadi itu sejenis. Kemudian ada yang berikut kawasan perumahan elit. Nah, kawasan perumahan elit, semua yang ada di situ hanya ada perumahan elit, tidak ada kawasan kumuh seperti gambar yang sebelumnya. Jadi kawasan perumahan elit juga termasuk dalam aglomerasi. Kemudian ada kampung Cina, kampung Bugis, kampung Jawa. Itu juga merupakan aglomerasi karena pengelompokan sosial, fenomena sosial yang sejenis. Dan juga ada kawasan industri. Di kawasan industri hanya terdapat kawasan industri, tidak ada rumah-rumah atau dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut ada konsep nilai kegunaan. Nah, konsep nilai kegunaan ini merupakan manfaat atau fungsi objek geografis bagi manusia dan bersifat relatif. Nah, sebagai contoh gambar ini terlihat ada kebun teh petani yang ada di kebun teh. Nah, bagi petani, kebun teh itu merupakan tempat untuk mencari nafkah, mencari rezeki, merupakan tempat bekerja yang menghasilkan uang. Jadi bagi penduduk sekitar kebun teh itu, kebun teh merupakan tempat untuk menghasilkan uang. Di situ nilai kegunaannya. Sedangkan bagi para wisatawan datang ke kebun teh untuk merefreshing atau menenangkan, liburan.
tempat berfoto-foto. Jadi bagi penduduk sekitar dan juga bagi wisatawan itu sama-sama memiliki nilai kegunaan. Bagi penduduk sebagai tempat penghasilan, kemudian bagi wisatawan merupakan tempat liburan atau tempat foto-foto. Kemudian yang berikut ada konsep diferensiasi areal. Konsep diferensiasi areal merupakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Masing-masing daerah mempunyai ciri-ciri. Nah, sebagai contoh gambar berikut ada pedesaan dan juga perkotaan. Nah, di daerah pedesaan itu memiliki ciri-ciri bahwa di desa itu terdapat banyak sawah, jalan setapak. Nah, sedangkan di kota-kota itu ada gedung-gedung tinggi, mobil, motor, dan pengendara lainnya. Itu merupakan ciri-ciri dari pedesaan dan juga perkotaan. Kemudian yang berikut ada daerah pegunungan dan pantai. Nah, ciri khas dari pegunungan ini suhunya itu, daerah pegunungan itu dingin, sedangkan pantai itu suhunya panas. Konsep yang ke-9 yaitu konsep interaksi atau interdependensi. Interaksi atau interdependensi merupakan hubungan yang saling mempengaruhi atau membutuhkan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Contohnya pada gambar berikut, hasil dari desa dan juga hasil dari kota. Hasil dari desa bisa dikirimkan ke kota dan hasil dari kota bisa dikirimkan ke desa. Sama-sama saling membutuhkan. Kemudian yang berikut ada hasil pegunungan dan hasil laut. Hasil pegunungan bisa dikirim ke yang menghasilkan hasil laut dan hasil laut bisa dikirimkan ke pegunungan. Sama-sama saling membutuhkan. Kemudian yang berikut ada konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang ini maksudnya hubungan sebab akibat antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Nah, contohnya pada gambar yang pertama ada daerah dingin. Kita bisa melihat ada orang yang memakai pakaian tebal. Itu penyebabnya karena daerah yang dingin. Akibatnya orang-orang mengenakan pakaian yang tebal. Nah, yang berikut ada banjir rob di Pantura. Nah, penyebab banjir rob ini yaitu pantainya landai. Akibatnya terjadi banjir rob. Yang berikut ada kepadatan penduduk. Nah, penyebabnya itu merupakan terdapat banyak penduduk di suatu daerah, sehingganya menyebabkan kepadatan dan juga bisa menyebabkan kemacetan yang bisa terjadi di jalan raya. Nah, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, itulah 10 konsep esensial geografi yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya, konsep esensial geografi itu memiliki 10 konsep, yaitu konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semua konsep tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jarak berkaitan dengan lokasi, interaksi berkaitan dengan yang lainnya, begitupun dengan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.